si melatonin itu ya. Melatonin plus. Melatonin itu adalah hormon yang dikeluarkan oleh otak kita. Di otak kita itu ada namanya kelenjar pineal. Dia besarnya sebesar biji kacang ya, itu di puncak kepala ya, di otak ya. Nah, dia mengeluarkan hormon melatonin. Nah, hormon melatonin itu dikeluarkannya itu hanya pada malam hari jam 11 malam sampai jam kurang lebih 3 pagi. Manfaatnya telah lama dikenal ya. Nah, salah satunya apa? Mengontrol irama tidur, bukan obat tidur ya. Nah, sekarang hubungan melatonin dengan kesehatan. Pertama, melatonin dan migrain ya. Penelitian yang dilakukan itu mendukung efek proaktif melatonin pada migrain. Karena apa? Secara tidak langsung, kandungan melatonin itu dia bekerja melenturkan atau melonggarkan dari pembuluh darah yang kaku. Nah, reseptor melatonin sendiri di mana? Hampir seluruh sel dan organ-organ tubuh manusia memiliki reseptor melatonin. Jadi sebenarnya ini banyak sekali khasiatnya ya. Kalau kita jabarkan semua itu panjang sekali. Nah, salah satu khasiat yang sangat bermanfaat adalah untuk merelaksasi dari kinerja jantung. Nah, jantung itu dia lebih lambat di malam hari ketika kita tidur dan tekanan darah yang lebih rendah. Nah, ketika pola tidur kita terganggu, ini akan mengganggu fungsi-fungsi sehingga dia juga akan memburuk kinerjanya. Nah, otak pada orang yang memproduksi melatonin yang banyak akan dapat memperbaiki atau menstabilkan irama jantung sehingga tekanan darah akan menjadi lebih baik. Nah, itu dari irama jantung. Nah, bagaimana dengan pembuluh darah yang tersumbat ya? Melatonin seperti semua antioksidan yang lainnya, dia juga ada korelasinya dengan penurunan kadar kolesterol. Studi menunjukkan bahwa tingkat pembuluh darah yang tersumbat lebih tinggi pada orang dengan tingkat melatonin yang lebih rendah. Nah, bagaimana korelasi melatonin pada pembuluh darah yang tersumbat? Melatonin seperti pada antioksidan yang lainnya, dia mempunyai efek secara tidak langsung adalah untuk menurunkan kadar kolesterol ya. Studi menunjukkan bahwa tingkat pembuluh darah yang tersumbat lebih tinggi pada orang dengan tingkat melatonin yang lebih rendah. Nah, orang yang kurang tidur malam ya biasanya tidur pagi ya, maka kadar melatoninnya akan lebih sedikit karena tidak ada melatonin dilepaskan atau diproduksi siang hari ya. Otomatis kadar melatoninnya lebih sedikit dan ini yang menyebabkan kejadian kenaikan dari tekanan darah. Salah satunya adalah karena kadar melatonin yang rendah. Nah, yang ketiga, bagaimana korelasi antara melatonin dengan sel kanker? Nah, contoh kanker payudara dan prostat yang disebabkan oleh ketidakstabilan hormon. Penelitian juga menunjukkan bahwa kedua jenis kanker ini mungkin disebabkan oleh rendahnya tingkat melatonin dalam tubuh. Nah, melatonin itu ada efek yang namanya apoptosis sel kanker. Jadi ketika sel kanker ketemu dengan melatonin, dia akan membunuh dirinya sendiri. Nah, jadi kita bisa menjaga diri kita dari serangan sel kanker atau pertumbuhan sel kanker. Karena dengan adanya melatonin yang cukup, maka sel kanker akan bunuh diri. Nah, bagaimana kalau kita sudah punya masalah dengan kanker? Nah, selayaknya ini kita bisa pertimbangkan. Nah, banyak orang dengan kadar melatonin rendah juga mengalami kondisi-kondisi depresi yang lebih tinggi ya. Nah, sebagian besar obat yang mengobati depresi sudah bekerja pada produksi melatonin secara bersamaan ya. Nah, seiring dengan ini, melatonin juga diketahui bermanfaat untuk migrain, Alzheimer, Parkinson, hipertensi dan profilaksis kanker seperti kanker payudara, kanker hati, kanker otak ya. Nah, secara umum kita sudah mengetahui bahwa hampir seluruh sel dan organ kita memiliki reseptor melatonin. Jadi kalau kadar melatonin kita kurang, maka secara fungsional organ-organ kita fungsinya juga terganggu. Nah, itulah kenapa kita disarankan tidur pada malam hari, karena pada malam harilah produksi dari melatonin. Nah, selain itu, selain melatonin, di dalam melatonin plus ada juga ekstrak bunga mawar. Manfaatnya apa? Dia membersihkan kulit dan dari kotoran dan minyak. Kemudian juga mengatasi terpaan sinar matahari dan noda-noda pada kulit. Nah, ini juga bagus pada orang yang punya masalah-masalah
akibat dari terlambatnya regenerasi kulit karena faktor usia ya, karena hormonal sudah terganggu akibat dari kadar melatonin yang sudah tidak cukup, dan dia juga efektif dalam membunuh mikroba. Nah, kemudian selain itu, ekstrak bunga ros sendiri itu juga disinyalir dia mengurangi seperti efek-efek sesak napas, asma, batuk kronis ya. Nah, tetapi di sini kita tidak mengatakan ini untuk mengobati sesak napas, tetapi secara alami melatonin yang dilepaskan oleh kelenjar pineal di otak dia bekerja pada seluruh sistem tubuh kita. Kemudian ada lagi kandungan ketiga di dalam melatonin plus adalah ekstrak lavender. Dia meningkatkan kekuatan seksual dan meningkatkan gairah seksual juga. Kemudian bagus juga untuk orang yang punya masalah dengan insomnia, kemudian untuk relaksasi dari syaraf, kemudian secara positif mempengaruhi sistem saraf pusat juga. Nah, kemudian untuk migrain, sakit kepala, dan ini sangat bagus digunakan. Nah, One More International selaku perusahaan yang memarketkan produk yang diproduksi oleh One More Medical Sana ini, salah satunya adalah melatonin plus. Nah, penggunaannya bagaimana? Selama 18 jam itu tinggal ditempelkan saja di kening atau di dada atau di pundak. Dan ini kalau penggunaan ibu hamil dan menyusui disarankan konsultasikan dulu kepada dokter atau pihak terkait. Nah, itu masalah produk melatonin plus.